mendapat maaf dan pengampunan dari Lady Nayawan atas perselingkuhan yang dilakukan dengan Syahnaz Sadiqah. Randy Kajarnet rela menanggung rasa sakit atas keputusannya menghapus tato wajah Syahnaz berukuran besar di punggungnya. Menurut ahli tato, Randy akan merasakan sakit luar biasa bak ada luka di atas luka pada punggungnya saat meniban tato wajah Syahnaz. Randy rela merasakan itu sebagai bentuk pengorbanannya untuk mendapatkan kembali Lady dan memperjuangkan keutuhan rumah tangga dan keluarganya. Lantas benarkah menghapus tato wajah Syahnaz? Randy ingin merasakan betapa sakitnya Lady Nayawan yang beberapa kali ia hianati cintanya. Benarkah tato wajah Syahnaz di punggung Randy akan ditiban dengan wajah Lady istrinya tercinta yang telah menggugat cerainya ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat? Randy rupanya ingin secepatnya menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya sebagai bentuk penyesalannya atas kesalahan yang telah ia lakukan di hadapan Lady. Randy rindu bisa bersama lagi dalam satu keluarga yang utuh dengan Lady dan buah hati mereka. Randy mengaku kangen bisa ke gereja lagi bersama Lady. Namun sayang, diakui ahli tato bahwa proses meniban tato rupanya membutuhkan proses secara bertahap. Lantas benarkah Hendrik sejak awal menolak permintaan Randy menato wajah Syahnaz di punggungnya? Lantaran itu telah ia ramalkan bahwa hal tersebut akan berefek buruk terhadap kehidupan asmara Randy. Yang tak kalah geger adalah postingan Syahnaz yang berterima kasih kepada JJ suaminya di hari persidangan cerai dengan agenda mediasi Lady Nayawan dan Randy di Pengadilan Negeri Bekasi. Rupanya menuai hujatan netizen. Lantas seperti apa arti dibalik postingan Syahnaz tersebut? Dan seperti apa pula pernyataan Lady atas sikap Syahnaz yang belum juga meminta maaf kepada dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gerak cepat Randy menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya terbilang mengejutkan. Pasalnya, selesai menjalani sidang mediasi dengan Lady Nayawan di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2023, Randy langsung menemui ahli tato untuk menghapus tato wajah Syahnaz. Dan ahli tato Hendrik Shinigami dipercaya Randy untuk mengcover atau meniban tato wajah Syahnaz di punggungnya, mengaku sempat keheranan mengapa Randy berani menato wajah orang pada tubuhnya. Pasalnya, tato wajah orang menunjukkan adanya komitmen seumur hidup, tetapi bisa-bisanya Randy menato wajah perempuan selingkuhannya berukuran besar pula di punggungnya. Terkait upaya Randy menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya, Lady Nayawan juga sempat menanggapi terkait keinginan Randy ingin menghapus tato Syahnaz karena ingin rujuk lagi dengan Lady. Kemarin? Oh, kemarin persis. Habis sidang. Habis sidang. Ya. Habis sidang, kemarin habis berapa jam? Lumayan panjang juga sih. Nah, ini selanjutnya akan 2 minggu setelah hari pertama. Jadi itu bukan menghapus sih. Jadi dengan gambar yang ada, kita ganti lagi sama gambar yang baru. Tato itu sangat sulit. Kalau sebelum nato itu mestinya udah sebuah komitmen. Kalau tato itu lu nggak bisa hapus dan harus bawa untuk seumur hidup. Jadi awalnya saya juga kaget kenapa dia bikin sepunggung gitu dan muka orang.
Ya orangnya itu kenapa bini orang gitu tuh. Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Aduh, kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya saat ini aja sih. Lantaran tato di punggung Randy berukuran cukup besar, Hendrik pun menyarankan Randy agar mengganti mengcover pada bagian wajah Shahnaz saja. Bahkan Hendrik sendiri pada saat diwawancara tim intens investigasi belum bisa membongkar apakah wajah Shahnaz akan diganti dengan wajah Lady Nayoan atau gambar lain. Bahkan pada cuplikan video di mana sedang terjadi proses penibanan tato tersebut, Randy masih enggan membocorkan apakah muka Shahnaz akan digantikan dengan gambar lain atau muka dari orang lain, ataukah diganti dengan wajah Lady Nayoan istrinya. Dari Randy sendiri sih spesifiknya lebih ke mukanya saja, yang lain-lain nggak disentuh. Kemarin sih ada buka omongan kayak semacam muka lagi, tapi masih nungguin kabarnya. Tahu bagian mana ya? Pasti ya bagian muka. Iya. Nanti saya bakal kasih tahu teman-teman juga. Terlihat pada cuplikan video proses mengcover tato wajah Shahnaz tersebut, Randy Kajarnet tampak merasa kesakitan luar biasa. Bahkan, Hendrik sebagai tato artis menyebutkan bahwa darah yang keluar dari tubuh Randy saat proses penggantian gambar tato tersebut sangat banyak dan belum pernah ia lihat pada pasiennya sebelumnya. Hendrik juga menerangkan bahwa rasa sakit yang dialami Randy saat proses menimpa tato itu luar biasa karena ibarat dibuat luka di atas luka. Hendrik mengibaratkannya seperti yang telah dirasakan Lady Nayoan akibat ulah Randy yang sudah tahu luka dilukai lagi. Jadi Randy Kajarnet harus membayar itu semua dengan adanya rasa sakit yang luar biasa pada proses penggantian atau penibanan tato tersebut. Kalau menimpa itu kan istilahnya kita udah punya luka, tapi dilukain lagi. Saya rasa Kak Lady tahu lah rasanya udah dilukainnya seperti apa gitu. Itu sakit banget. Iya, jadi sekarang si Randy harus membayar itu semua. Ya, itu pasti kulit kita akan jadi udah tipis. Maka darahnya itu akan pasti lebih, peluang keluarnya lebih besar. Dan pasti lebih sakit. Soalnya saya sendiri juga nggak pernah ketemu orang nato darahnya sebanyak gitu. Oh ya. Makanya saya fotoin. Kemarin pas nato itu dia sempat mukanya agak sedih, terus yang telepon anaknya gitu. Ya, saya nggak tahu dia panjang. Soalnya sepanjang dia nato itu dia kayak apa sih, curhatin atau gimana sih soalnya. Cuman nadanya agak mahal sih. Berapa? 2 digit? 2 digit atau? Ya pasti udah dua digit. Karena kan itu cuma muka doang. Kalau udah sepunggung baru 20-30. Biasanya hapus lebih dari itu. Oh. Ya karena lu udah nggak ada pilihan. Iya. Mau nggak mau lu harus bayar. Dan nggak ada siapapun yang berani ngerjain itu. Ini perjuangan saya aja Mbak buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar, saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya, ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Bahkan rasa sakit yang harus dialami Randy seolah tidak hanya terjadi sekali.
karena akan ada beberapa proses untuk mengcover gambar tato tersebut. Setelah proses yang pertama, Hendrik menyebutkan nantinya akan ada proses yang kedua. Kulit Randy akan dilukai kembali dengan jarum agar tato wajah Shahnaz bisa sepenuhnya tertutup. Hendrik juga sempat menyarankan agar tato tersebut tidak diganti dengan wajah orang lagi, lantaran ada ketakutan kejadian yang sama bisa terulang kembali. Nah itu Tahu ya. belum seizin sama dia, saya nggak berani. Atau bukannya ready mungkin. Ya kita doakan saja. Ini sudah selesai ya Pak? Belum masih satu kali temu. Kalau misalkan itu berjalan dengan lancar. Kalau saya sendiri sih lebih merekomendasi untuk menimpa jangan ke muka lagi, karena takutnya nanti mengulangin lagi harus hal yang sama gitu. Kesakitan luar biasa yang dialami Randy sebagai konsekuensi keputusannya mengcover tato wajah Shahnaz di punggungnya. Lantas benarkah Randy rela menanggung rasa sakit lantaran ingin mendapatkan pengampunan dari Lady dan ingin rujuk dengannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 3 kali. Like, comment, and subscribe. Geger, pengakuan soal rasa sakit luar biasa sebagai konsekuensi keputusan Randy Kajarnet meniban tato wajah Shahnaz di punggungnya. Rupanya, upaya meniban tato wajah Shahnaz tersebut sudah dilakukan Randy jauh sebelum sidang mediasi digelar tanggal 18 Juli 2023. Randy, seperti diakui oleh ahli tato Hendrik Shinigami, ingin agar proses meniban tato wajah Shahnaz bisa dilakukan secepatnya. Lantaran Randy ingin memperbaiki hidupnya yang ia mulai dari membersihkan fisiknya terlebih dahulu. Semua itu bertujuan agar Randy bisa kembali ke dalam pelukan Lady Nayawan, lantaran Randy ada kerinduan untuk bisa ke gereja bersama Lady lagi dan tentunya juga bersama buah hati mereka. Dari awal sebelum sidang dia udah nekatnya udah malah dia minta saya cepat-cepat biar cepat beres ini tatonya gitu loh, biar katanya gue mau memulai ini semua, saya mau memperbaiki hidup saya mau memperbaikinya mulai dari fisik saya dulu ya, fisik kan tatonya dulu sebelum sidang ya, jadi sampai kemarin baru ketemu. Untuk tahap pertama udah selesai, cuman belum kelihatan seperti apa jadinya, masih pondasi, kelihatan sedikit, masih kelihatan, dan saya nggak bisa pastiin itu ketutup apa enggak, saya cuma bisa berusaha untuk menimpanya itu. Nah kalau nggak nyeselnya saya kurang tahu ya, cuman dari pas kemarin konsultasi sama itu kelihatan dia agak drop, ya gimana, dia pengennya itu secepatnya tutupin itu. Tapi kan gara-gara tato ini kan sebuah proses, nggak bisa langsung, kayak dia pengen cepet tapi nggak bisa gitu. Yang pasti secepatnya, sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya ke dia. Nah, itu persatu memang dari keinginan sendiri atau memang syarat dari Lady sendiri? Enggak, saya sendiri. Ya rujuk. Ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah.
yang saya lagi perjuangin itu. Jadi mohon banget, minta banget doanya. Jangan ya, emosional ya. Pengen cepet-cepet ini selesai aja, cepet-cepet. Semoga hasilnya baik, bersatu lagi. Ya pengen itu aja sih, balik lagi jadi utuh lagi. Maksudnya selesai, masalahnya selesai, kita baik-baik lagi sama anak-anak. Udah, itu yang dikangenin. Karena apa ya, kangen ke gereja bareng sama dia. Nanti untuk mediasi berikutnya ini, karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan oleh pihak pengadilan, Kita lihat aja deh, doain aja yang terbaik. Lihat aja masih ke depan kan, di depan mediasi. Ahli tato Hendrik Shinigami juga menjelaskan bahwa dampak menato wajah Shahnaz di punggung Randy sebenarnya memiliki filosofi yang cenderung negatif. Seraya menjelaskan bahwa di luar negeri tato wajah seseorang di badan kita itu bisa diartikan bahwa kita mengenang seseorang dalam tato tersebut lantaran sudah tiada. Terbukti bahwa ternyata begitu Randy membuat tato wajah Shahnaz di punggungnya, 2 atau 3 bulan kemudian, hubungan terlarangnya dengan Shahnaz terbongkar, yang efeknya rumah tangga Randy dengan Lady Nayoan kini berada dalam prahara dan ditubir perceraian. Lagian kalau dari saya sendiri ya, kalau misalkan orangnya masih ada, kita natoin muka dia, nama dia itu kayak kita menyuplai gitu. Soalnya kalau di luar sana orang yang udah tidak ada baru kita bikin untuk mengenang. Itu maksudnya. Itu filosofinya. Dan ternyata kan emang terjadi juga kan, itu baru bikin 2-3 bulan dan harus dihapuskan. Bikin awal konsultasi ya. Oh, tapi apa? Eksekusinya enggak. Eksekusinya bukan. Ya. Karena saya agak ini kalau natoin muka enggak mau natoin muka, apalagi bukan siapa-siapanya dia gitu loh. Pasti suatu saat akan terjadi hal begini. Oh, berarti kamu udah feeling ya? Sudah melihat. Pastinya, soalnya udah banyak kejadian begitu. Pengalaman saya 20 tahun di bidang ini, udah banyak kejadian. Pacaran baru pacaran bawa bikin nama. Habis itu 2-3 bulan minta tutupin lagi. Itu udah hal yang biasa banget. Dan kadang orang datang mau bikin nama. Saya selalu jangan deh, karena kan orangnya masih di samping lu, ngapain lu bikin nama gitu. Kalau emang lu cinta dia, lu buktikan saja, ngapain lu bikin nama. Saya selalu begitu. Kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya akan saya ulangi. Jujur Mbak, saya masih bingung, ini pertama kali ya dalam hidup saya itu ada di posisi seperti ini. Jadi jujur kalau ditanya secara manusiawi saya masih bingung. Makanya saya selalu kalau teman-teman semua nanya apa gimana, saya bilang kan doain saya gitu sih. Jadi kalau sayang sama saya, doain saya. Tekad luar biasa Randy meniban tato wajah Shahnaz di punggungnya lantaran berharap adanya pengampunan dari Lady Nayoan. Lantas apa arti dibalik postingan terima kasih dari Shahnaz terhadap JJ? Tepat di hari sidang cerai perdana Lady Nayoan dengan Randy di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2023, pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.
Heboh aksi Randy yang gerak cepat meniban tato foto Syahnaz lantaran berharap pengampunan Lady Nayawan. Tak kalah heboh adalah postingan Syahnaz untuk JJ di sosial media di hari Lady Nayawan dan Randy jalani sidang perceraian perdana dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Postingan Syahnaz yang berisi ucapan terima kasih kepada JJ karena telah memaafkan dan tetap setia kepada dirinya meski mengaku telah berselingkuh dengan Randy Kajarnet mendapat hujatan dari publik dan netizen. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menelisik arti di balik status heboh Syahnaz tersebut? Dan kalau orang percaya dengan mudah bahwa Syahnaz sudah minta maaf waktu itu dengan permintaan maaf yang lucu itu saya bilang gitu ya. Kenapa saya bilang lu tidak memenuhi 3 kaidah permintaan maaf yang tulus, sudah jelas enggak memenuhi kaidah itu. Dan kemudian menulis pujian seperti itu artinya buat saya Syahnaz itu kayak Randy. 1, mencitrakan dirinya baik-baik saja. 2, ya menunjukkan bahwa saya sudah minta maaf loh, saya berjiwa besar loh. Dan itu nggak salah, sah-sah saja dia menulis itu untuk suaminya. Apakah mungkin dia tanda petik pamer atau flexing? Sudah pasti dia pamer atau flexing. Kalau nggak ditulis di sosial media, dipeluk suaminya, dibisikin di telinganya, bos. Ketika Syahnaz tampak mesra dan melakukan aktivitas bersama dengan JJ, Lady Nayawan justru tercampakkan sebagai korban skandal perselingkuhan yang diakui baru-baru ini oleh kedua pihak, Randy dan Syahnaz. Tetapi, Lady menegaskan bahwa Syahnaz hingga kemarin belum juga meminta maaf kepadanya, jangankan secara langsung. Melalui sosial media pun, Syahnaz seakan acuh tak acuh, malah terkesan menari bahagia di atas penderitaan Lady. Kalau orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf nggak secara internal sama saya? Tidak ya. Buat saya jawabannya Lady itu jawaban seorang perempuan dewasa yang bijak sih. Kenapa? Ya memang dia nggak tahu Syahnaz perasaannya gimana, nyesel kah, marah kah, bingung kah, apa nggak tahu. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya lempar aja, tanya ke sana langsung. Ngapain juga harus nanyanya ke Lady, kan gitu. Jadi buat saya jawaban itu lugas, to the point, dan bijak. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.